Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lingga Safitri dengan NIM 211011450395 kelas 05 TPLP 003 mata kuliah Teori Bahasa dan Otomata. Di sini saya ingin menjelaskan tentang materi tersebut untuk memenuhi persyaratan UAS ujian akhir semester. Baiklah, di sini ada pembahasannya. Jadi saya akan membahas yang pertama itu teori bahasa dan otomata adalah cabang dari ilmu komputer yang mempelajari formal language, otomata, dan hubungan antara keduanya. Mata kuliah ini merupakan dasar penting dalam memahami cara kerja kompilator, parser, dan mesin pencari. Bahasa formal, secara formal finite state automata dinyatakan oleh 5 tumpel atau M sama dengan Q, sigma, S awal, S akhir, dan F, di mana Q disebut dengan himpunan state atau kedudukan, sigma yaitu himpunan simbol, input, masukan, atau abjad. Kalau state awal yaitu fungsi transisi. Untuk S akhir itu state awal atau kedudukan awal inti atau initial state. Untuk F adalah itu himpunan state akhir. Di sini juga ada dua jenis FSA. Yang pertama itu determinate state finite automata, ya bisa disebut juga dengan DFA. Dari suatu state ada tepat satu state berikutnya untuk setiap simbol masukan yang diterima. Kalau yang kedua itu non-determinate state finite automata, bisa disebut juga NFA. Dari suatu state ada 0 atau 1 lebih state berikutnya untuk setiap simbol masukan yang diterima. Deterministic finite automata, finite state automata yang memiliki tempat suatu state berikutnya untuk setiap simbol masukan yang diterima di sebuah deterministic finite automata. Sebagai contoh, kita memiliki sebuah otomata seperti pada gambar di bawah ini. Di sini kan ada gambar ya, contoh. Jadi Q0 ke Q1 itu B, sedangkan Q0 ke Q0 itu A. Kalau Q1 ke Q1 itu A. Kalau Q1 ke Q2 itu B, sedangkan Q2 ke Q1 itu A. Sini juga ada Q2 ke Q2 itu B. Untuk konfigurasi deterministic finite automata di atas secara formal dinyatakan sebagai berikut. Q sama dengan Q0, Q1, Q2. Sigma A, B. Untuk S itu sama dengan Q0, F itu sama dengan Q2. Non-deterministic finite automata dengan EMOV. Di sini kita mempunyai jenis otomata yang baru yang disebut non-deterministic finite automata dengan EMOV. Di sini bisa dianggap sebagai empati. Pada non-deterministic finite automata dengan EMOV, transisi E diperbolehkan mengubah state tanpa membaca input.
disebut dengan transisi E karena tidak bergantung pada suatu input ketika melakukan transisi. Di sini juga ada gambar yang kedua. Untuk gambarnya itu Q0 ke Q1 itu E. Dari Q3 ke Q0 itu A. Sedangkan dari Q3 ke Q4 itu B. Untuk Q4 ke Q0 itu B. Dari Q4 ke Q1 itu C. Untuk set awalnya itu dari Q1 ke Q2 itu E. Penjelasannya penjelasan gambar. Di sini juga ada penjelasannya ya. Jadi, dari Q0 tanpa membaca input data berpindah ke Q1. Dari yang kedua itu dari input Q1 tanpa membaca input dapat berpindah ke Q2. Dari Q4 tanpa membaca input dapat berpindah ke Q1. Untuk E-CLORS, untuk suatu non-deterministic finite automata dengan EMOV. E-CLORS adalah himpunan state yang dicapai dari suatu state tanpa membaca input. Perhatikan gambar sebelumnya, maka diperoleh E-CLORS Q1 sama dengan Q1 Q2. Ini Q1, ya E-CLORS-nya Q1 sama Q2. Ini E-CLORS Q1 Q2. Untuk E-CLORS Q2 sama dengan Q2. Jadi di sini ya, di sini E-CLORS-nya Q2, dia balik lagi Q2 karena bulatannya double. Untuk Q3 sama dengan Q3, jadi sama. Di sini Q3, tapi dia tetap ke Q3. Itu saja yang bisa dapat saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang tepat dan kata-kata masih banyak kesalahan. Saya mohon maaf. Pada dosen Ibu Resti Amalia juga saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.